Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Kota Ambon, Jemaat Ebenezer. Wata Majelis Jemaat nomor 9 tahun 2023. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis bertugas dan pelayan firman menyampaikan selamat datang dalam kebaktian di saat ini. Khusus bagi jemaat yang baru pertama kali berbakti bersama kami menyambut kehadiran saudara-saudari jemaat dengan penuh sukacita. Kami mohon perhatian jemaat untuk mengikuti penyampaian wata majelis jemaat di saat ini. Majelis jemaat turut berbahagia dengan warga jemaat yang mengalami pertambahan usia kelahiran, pernikahan, dan peristiwa syukur lainnya. Kiranya saudara-saudari semakin bertambah dalam pengharapan dan sukacita oleh karena Tuhan Yesus yang mengaruniakannya. Bagi jemaat, baik pribadi maupun keluarga yang sementara menggumuli persoalan hidup yang berat dan sulit, termasuk menderita sakit baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit, kami doakan kiranya Tuhan Yesus memberikan pertolongan dan menguatkan saudara-saudari senantiasa serta memperoleh kesembuhan dan pemulihan untuk melanjutkan kehidupan di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya kami menyampaikan informasi kegiatan pelayanan yang akan berlangsung dalam minggu ini. 1. Pendeta penanggung jawab pelayanan untuk minggu ini adalah Pendeta Meti Empais Hitipeu. 2. Majelis tugas mingguan. 1. Penatua Kuhuparu Matulesi dan Diaken DJ Haurisa Tutuhatunewa. 2. Penatua J Manuputi Tuana Kota dan Diaken M Mailoa. 3. Penatua BA Sahetian Latumanase dan Diaken FA Lopulalan Was. Jadwal pelayanan Minggu 5 Maret 2023 adalah sebagai berikut. Di Gedung Gereja Ebenezer pukul 6.30 yang akan melayani kolektan sektor 7, tim Pelda kelompok Dekapolis dan paduan suara Sanobar. Pukul 9 yang akan melayani kolektan sektor 3, tim Pelda kelompok Elkos dan paduan suara Eklesia. Di Gedung Gereja Gloria yang akan melayani kolektan sektor 12, tim Pelda kelompok Philadelphia dan paduan suara Ebenezer Romans. Pelayanan kebaktian minggu di saat ini diatur sebagai berikut. Di Gedung Gereja Ebenezer dilayani oleh Pendeta Emeritus Elaine Kiriweno, didasari pembacaan Alkitab sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan, terambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Dengan mempedomani tata kebaktian minggu kedua masa raya sengsara Kristus. Berikut akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan untuk diketahui oleh jemaat. 1. Dalam kebaktian minggu pagi ini, pukul 9 di Gedung Gereja Ebenezer, akan dilayankan baptisan kudus terhadap 1 orang anak dari unit 1 sektor pelayanan 2 atas nama Pirlo Putra Sihasale. 2. Persidangan ke-47 Klasis GPM Kota Ambon diselenggarakan pada hari ini, Minggu 26 Februari 2023 di Gedung Gereja Nafiri Sion Talaga Raja, Jemaat GPM Sion. Mohon topangan doa dari warga jemaat untuk kelancaran kegiatan persidangan dimaksud, yang turut diikuti oleh delegasi Jemaat GPM Ebenezer, masing-masing Pendeta Sami RM Hatu, Pendeta Meti M Pais Hitipeu, Pendeta William J Kaya, Penatua Benedictus Makasale, Penatua Riri Slarmanat, dan Diaken Elsa Birahi. Tiga kebaktian gereja anak akan berlangsung pada hari ini,
Minggu 26 Februari 2023 pukul 12 di Gedung Gereja Ebenezer. Mohon kehadiran semua anak, remaja, pengasuh dan majelis pendamping dalam kebaktian dimaksud. 4. Kelompok bermain Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Kristen Caritas melalui Majelis Jemaat GPM Ebenezer akan mengadakan kegiatan open house Mangente Caritas mengikuti lomba mewarnai tingkat PAUD TK kategori usia 4 sampai 6 tahun dan bertutur tingkat SD kategori usia 7 sampai 9 tahun yang akan berlangsung pada hari Sabtu 18 Maret 2023 pukul 8 dan bertempat di Sekolah Kristen Jalan Mata Tiahahu, Karangpanjang, Ambon. 5. Majelis Jemaat GPM Ebenezer mengucapkan turut berduka cita bersama 1. Keluarga Kudubun, Unit 1 Sektor Pelayanan 3 atas meninggalnya Bapak Charles Kudubun. 2. Keluarga Latu, Unit 1 Sektor Pelayanan 4 atas meninggalnya bayi Leonel Latu. Kami berdoa semoga Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan, ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. 6. Kami mohon kesediaan jemaat dan para pelayan yang hadir dalam kebaktian di saat ini untuk tetap taat mengikuti kebaktian dengan tidak membuat keresahan bagi sesama serta mengatur volume telepon genggam pada mode getar atau mode diam. 7. Bagi para pelayan dan jemaat yang keseringan merokok di saat kebaktian berlangsung dan sering keluar masuk ruang ibadah, mohon untuk menghargai kebaktian yang kita aktakan di saat ini. 8. Bagi jemaat dan pelayan yang membawa serta jajan atau makanan ringan, permen, air mineral, dan tisu untuk tidak meninggalkan bekas atau sampah di lantai maupun di celah kursi. Mohon kesadaran untuk menjaga kebersihan ruang ibadah ini dan rasa menghargai para tua agama yang menyiapkannya untuk kita gunakan. 9. Setelah kebaktian ini usai, mohon kesediaan jemaat yang hadir untuk tidak langsung keluar meninggalkan gedung gereja sebelum para pelayan yang bertugas tiba di depan pintu untuk berjabat tangan. Ketertiban kebaktian sejak awal haruslah juga dijaga hingga akhir. Setelah dentang lonceng 3 kali, jemaat dimohon berdiri dan menyanyikan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 20. Demikian warta majelis jemaat ini disampaikan untuk diketahui dan dipahami. Atas perhatian jemaat sekalian, majelis bertugas dan pelayan firman mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti kebaktian ini. Kiranya kebaktian di saat ini menghadirkan damai sejahtera dan sukacita untuk kita melangkah di usbu yang baru dengan penuh iman, kasih dan pengharapan pada Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ambon 26 Februari 2023, Majelis Jemaat, Wakil Ketua, Penatua Jeber Tiweri, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale.
sembah Tuhan, mari semua, mari sembah Tuhan, mari sujud menyembah. Bapak Ibu Jemaat, selamat pagi dan shalom. Mari kita mulai ibadah kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ia telah meluputkan kita dari dosa dan maut melalui karya Yesus Kristus, Anak Tunggalnya. Oleh tuntunan kuasa Roh Kudus kita berhimpun dalam kebaktian minggu kedua sengsara Kristus ini. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Marilah kita memuji kebesaran Tuhan karena Dia selalu mendengarkan seruan umatnya dengan kasih setianya. Kita menyanyi PKJ 14 ayat 1. Nyanyikan kasih setia-Mu Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Untuk terpajamu kasih setia-Mu Tuhan, untuk kasih setiamu tertamu, menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Kristus, di minggu sengsara yang kedua ini, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya. Yesus Raja damai, Tuhan Maha Kasih, sambut kami ini dalam rahmat-Mu. Demi rahmat-Mu yang besar, kasihanilah kami ya Tuhan, karena ketidakberdayaan kami. Ampunilah kami karena dosa-dosa kami ya Tuhan. Pulihkanlah kami yang berada dalam derita akibat rantai kejahatan yang mengikat kehidupan kami. Dengarkanlah seruan kami.
Saudara-saudara, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Namun kesetiaan Tuhan lebih dulu dinyatakan bagi kita, manakala setiap tetes darah yang jatuh dari luka-luka yang diderita Yesus berkuasa untuk menebus dosa-dosa kita. Kita menyanyi PKJ 138 pada ayat yang pertama. Jemaat, dengarkanlah petunjuk hidup yang baru. Sesungguhnya keselamatan dari Tuhan dekat kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Yakinkanlah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita menyanyi PKJ 140 pada ayat yang pertama. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pada pasal 17 ayat 14 hingga ayat yang ke-21. Injil Matius pada pasal 17 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Mendahulunya kita akan berdoa. Dan doa ini akan dibawakan oleh majelis jemaat bertugas. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, baharuilah hati kami untuk membaca Alkitab
dan menerima pemberitaan firman Tuhan di minggu kedua masa raya sengsara Kristus saat ini. Amin. Jemaat, ketemu punya pembacaan di pagi ini berjudul Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayam. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah aku, ia sakit ayam dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Demikianlah firman Tuhan di pagi ini. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Jemaat Shalom, selamat pagi. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mendengar kata derita atau penderitaan, itu sering kita berpikir tentang bagaimana seseorang mengalami kesusahan di dalam hidupnya. Dan derita itu memang tidak disukai oleh manusia. Sengsara, derita, penyakit, dan lain-lain yang kita rasakan, sukar kita pahami, sukar kita terima, itu memang tidak kita sukai. Apalagi kalau derita itu dikagumi, itu tidak pernah ada. Bahwa orang mengalami derita terus kagum, terheran-heran. Itu tidak pernah ada di dalam kehidupan manusia. Karena memang derita itu adalah sesuatu yang memang tidak menyenangkan hati. Dan bagaimanapun ketika manusia mendapat derita itu, manusia berusaha untuk menghindarinya. Tentu sebagai orang percaya kita yakin bahwa pada saat kita mengalami derita, kita harus datang kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, di tema Minggu Sengsara yang kedua ini LPJ GPM memberikan tema maknai derita dan berserulah, maka Tuhan akan menjawab. Tema ini mau mengisyaratkan kepada orang percaya dan gereja bahwa derita itu tidak selamanya merupakan sesuatu yang negatif. Biasa ketum pikir ya bencana, kerusuhan, krisis ekonomi, penyakit yang melanda hidup manusia, itu memang sesuatu yang tidak kita suka. Tetapi kita tidak pernah berpikir apa maksud Tuhan di balik derita itu. Apa maksud Tuhan di balik peristiwa-peristiwa itu yang membuat kita derita.
Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kalau sebagai orang beriman kita mesti pahami bahwa di balik derita itu ada nilai-nilai kebaikan. Bapak Ibu punya pengalaman pada saat kita berada di tahun 1999, peristiwa kerusuhan. Apakah kerusuhan itu menurut Bapak Ibu ada nilainya atau ada maknanya? Tidak dalam hidup. Yang tadinya orang Kristen yang pernah ojek jadi ojek. Orang Kristen yang pernah berjual di pasar sekarang jadi berjual di pasar. Nah, itu berarti bahwa di balik bencana, di balik peristiwa itu ada sesuatu yang baik yang perlu diambil. Luar biasa. Bahwa di balik kerusuhan itu ketong lihat orang-orang percaya, orang-orang gereja tidak malu-malu untuk mengungkapkan identitasnya, berusaha, yang penting itu halal. Tadinya mungkin mempunyai sifat hidup yang amtenar, artinya tunggu saja nanti jadi pegawai, nanti kerja di kantor, nanti jadi guru, daripada nanti mesti berjual-jual, bawa beca, bawa ojek, malu-malu. Itu sekarang sudah tidak ada. Nah, itu berarti di balik kerusuhan itu ada nilai yang positif. Jadi memang di balik penderitaan ada mahkota kehidupan seperti yang dikatakan di dalam firman-Nya. Bapak Ibu yang diberkati, dan di balik peristiwa-peristiwa yang membuat manusia mengalami penderitaan itu ada sesuatu yang dibutuhkan manusia. Siapa yang bilang kuat hebat pada saat menerima penyakit yang memang susah untuk disembuhkan? Siapa yang bisa bertepuk dada mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan manusia? Tidak ada seorang pun. Di balik semuanya itu orang lalu meyakini bahwa ternyata ini kita harus membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana orang menjadikan derita itu bernilai dalam hidupnya. Dan pada tahun 2023 ketika Tuhan izinkan kita masuk di dalamnya, kita diingatkan untuk tidak terlena dengan semua isu-isu yang membawa kita kepada sebuah ketakutan, kewaspadaan, tetapi kita harus menghadapinya dengan sikap yang penuh syukur dan sukacita. Katanya memasuki 2023 ini kita akan berada di dalam tahun-tahun hidup yang susah. Akan terjadi krisis ekonomi, akan terjadi gempa, akan terjadi peristiwa-peristiwa alam, akan terjadi perang di mana-mana yang melanda kehidupan manusia. Itu isu. Bagaimana kita menyikapi isu yang membuat kita takut, yang daripadanya kita mengalami tekanan dan hidup menderita. Tidak ada kata lain selain kita harus bersandar kepada Tuhan yang kita percaya. Bapak Ibu yang diberkati, kalau kita belajar dari perikop kita, ternyata di sini Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang pada waktu itu tidak percaya kepada kekuasaan Yesus. Mereka sangat menekankan Taurat, orang-orang Farisi. Dan salah satu daripada mereka itu yang adalah anaknya mengalami sakit. Apakah ini sikap ujian mereka terhadap Yesus tentang kemahakuasaannya, tentang keilahiannya? Kami tidak tahu, tetapi kalau kita belajar memang latar belakang Injil Matius ini ditulis mereka berada di dalam suasana hidup yang tegang, yang membuat mereka bertanya-tanya tentang peran mereka, tentang peran kuasa-kuasa yang hidup bersama-sama dengan mereka. Apalagi pada saat mereka mendengar tentang hadirnya Yesus sebagai Raja orang Yahudi, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu mereka tidak akui dalam keyakinan mereka. Yang mereka andalkan adalah hukum Taurat yang menyelamatkan. Oleh karena itu ketika mereka mendengar Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, Yesus yang penuh dengan kemuliaan, Yesus yang penuh dengan kekuasaan itu, mereka mau cari tahu sampai di mana. Apakah betul Yesus itu adalah Tuhan? Nah, ini yang dialami oleh Tuhan Yesus pada saat dia berhadapan dengan orang Farisi yang anaknya mengalami sakit ayam. Seorang ayah yang datang memohon, meminta kepada Tuhan untuk memperhatikan anaknya yang sakit epilepsi.
Ya, epilepsi itu sakit ayam ya, yang kadang-kadang kejang-kejang dan sebagainya. Kalau kita belajar Bapak Ibu dari bandingan, ternyata konsep Alkitab dan konsep ilmu pengetahuan tentang satu penyakit itu berbeda. Konsep Alkitab itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan apa yang ada di perikop kita ini, Alkitab mengatakan bahwa penyakit epilepsi ini Bapak Ibu, penyakit epilepsi ini adalah satu penyakit yang memang perlu ditelusuri lebih baik. Kalau ilmu pengetahuan kita belajar Bapak Ibu, kalau menurut ilmu pengetahuan kita mencatat Bapak Ibu bahwa penyakit epilepsi ini adalah penyakit saraf otak yang sudah berlebihan sehingga menimbulkan getaran-getaran dan gerakan-gerakan yang tidak bisa kita jangkau dengan pikiran normal kita. Itu menurut ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Jadi ilmu pengetahuan itu sangat menekankan tentang penyakit yang terjadi dalam otak manusia yang sudah sangat berlebihan. Getaran-getaran, ada zat-zat yang sangat berlebihan di otaknya sehingga membuat gerakan-gerakan yang memang tidak bisa kita jangkau dengan pikiran normal kita. Itu menurut ilmu pengetahuan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat ini, maka ada juga dan menurut ilmu pengetahuan itu kelainan daripada genetik sehingga ia mengalami cedera, ya itu menurut ilmu pengetahuan. Tapi kalau Alkitab katakan bahwa penyakit sakit ayam itu berasal dari roh jahat, itu Alkitab mengatakan demikian Bapak Ibu. Jadi ada pandangan Alkitab dan pandangan ilmu pengetahuan. Apa dampak daripada penyakit ini Bapak Ibu, penyakit roh jahat? Bagi Alkitab bahwa penyakit ini sangat menderita. Kalau dia menerima ini berarti orang itu memang sangat menderita. Dan sering jatuh ke dalam api, jatuh ke dalam air. Jadi mesti waspada Bapak Ibu. Untuk orang sakit ayam ini menurut Alkitab. Tapi menurut ilmu pengetahuan ini mengakibatkan dia kejang-kejang dan kehilangan kesadaran. Menurut ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana cara mengatasinya menurut Alkitab? Bahwa harus percaya dan beriman yang sungguh kepada Tuhan. Dan juga harus berdoa yang sungguh kepada Tuhan untuk bisa mengatasinya. Tapi menurut ilmu pengetahuan cara mengatasinya yaitu dengan diberikan obat. Obat, kemudian bagaimana ada terjadi perubahan makan dan bagaimana dia mesti dioperasi atau dia harus berolahraga. Itu perbandingan-perbandingan antara konsep Alkitab dan konsep ilmu pengetahuan tentang penyakit ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, memang berbeda sekali dan jauh berbeda sekali. Tapi kisah ini penulis mau mengatakan kepada kita bahwa bagaimana cara pandang kelompok orang Farisi dan Saduki tentang orang percaya kepada Yesus, orang yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi orang-orang Farisi dan Saduki itu Bapak Ibu, dorang sangat menekankan Taurat. Dorang tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Mereka mau menguji coba peran-peran Yesus sebagai anak Allah. Tapi sebagai seorang yang penuh dengan kuasa, dia tahu jebakan-jebakan itu. Dia tahu manusia-manusia yang memberikan jebakan kepada dia. Dia tahu sampai di kedalaman hati manusia. Ada yang jebak tetapi mungkin tulus. Tapi ada yang jebak hatinya tidak tulus. Itu juga diketahui oleh Yesus. Yesus memang dihadirkan untuk mengatasi seluk-beluk kehidupan manusia di dunia ini, termasuk sakit penyakit sekalipun. Oleh karena itu siapa yang bersandar dan berseru kepada Yesus tentu akan dijawab. Timbul pertanyaan bagi ketong semua Bapak Ibu. Bagaimana dengan orang yang sudah sakit bertahun-tahun? Ibu pendeta, ketong ini berdoa terus
Tapi bagaimana belum ada jawaban Tuhan? Ketong ini minta terus, tapi kenapa Tuhan kasih ketong begini saja, tidak ada kepastian. Lalu bagaimana dengan ketong pun iman yang selama ini ketong naikkan for Tuhan? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini juga dialami oleh para murid. Mereka kurang percaya tentang kemahakuasaan Kristus Yesus. Karena itu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, kalau kita ini utusan Tuhan, kenapa kita tidak bisa menyembuhkan orang sakit? Ini yang dipertanyakan para murid kepada Yesus. Tuhan Yesus bilang, jika ini kamu lakukan dengan penuh keyakinan dan percaya, berarti kamu bisa menyembuhkannya. Tetapi karena kamu tidak percaya, maka itu tidak akan jadi. Hanya dengan berpuasa, hanya dengan berdoa sungguh-sungguh, kamu bisa melakukan itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Tuhan Yesus mau mengungkapkan dan mau menampilkan kepada mereka kekuasaannya dan keberadaannya sebagai orang yang diutus Allah Bapa. Menyatakan mujizat dan menyatakan keajaiban bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan ternyata anak itu menjadi sembuh walaupun pada saat itu ia berada di dalam tekanan. Artinya dia dibawa untuk disoroti, diolok-olok, diuji mentalnya. Itu tekanan-tekanan yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu itu oleh orang-orang Yahudi. Tetapi di tengah-tengah tekanan itu tidak menghindari dia untuk tetap mengasihi orang yang sakit itu. Tetap dengan sukacita mau melayani si sakit itu. Walaupun mereka pada waktu itu belum percaya kepada Yesus dan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang ditunjukkan Tuhan Yesus bagi mereka. Sekalipun dia menderita, ia tetap mengasihi, dapat tekanan, diolok-olok, dikejar-kejar, diuji. Tapi dia tetap menunjukkan kasih dan cintanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi penderitaan tidak memungkinkan Yesus untuk tidak mengasihi. Tidak memungkinkan Yesus untuk tidak melayani. Tetap melayani sekalipun diolok, sekalipun dibilang begitu dan begini, sekalipun ditantang. Dan sekalipun tidak diakui sebagai Tuhan, tetap Yesus melayani. Itu kelebihan dari Yesus anak Allah. Sekalipun menderita, tetapi tetap mengasihi. Sekalipun menderita, tetapi tetap melayani. Amin. Itu panggilan Yesus. Itu sikap yang Yesus tunjukkan kepada orang-orang Farisi pada waktu itu, Bapak Ibu. Dipanggil untuk melayani sekalipun mengalami penderitaan dan pada akhirnya akan mati. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini pengalaman hidup yang luar biasa, pengalaman iman yang luar biasa yang dipertanyakan kepada kita. Bagaimana dengan kita ketika kita dipercayakan untuk menjalani hari-hari hidup ini? Kadang-kadang tersakiti. Apakah pada saat tersakiti kita tetap mau melayani? Apakah pada saat tersakiti kita mau setia untuk menolong orang lain, menyapa orang lain, menerima dia apa adanya, mengampuninya? Ini juga soal kita. Itu susah-susah gampang Bapak Ibu. Masa kan kita ada menderita tapi kita diharuskan untuk mengasihi. Kita diharuskan untuk melayani. Cuma orang yang beriman kepada Tuhan yang layak melakukan ini. Cuma orang yang betul-betul mengenal Tuhan dan firman-Nya yang layak melakukan ini. Amin. Di luar itu tidak ada. Yang ada adalah kemanusiaannya. Tetapi lewat firman ini kita diajar untuk mentransformasi hidup. Yesus mentransformasi hidup. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu Tuhan Yesus itu jadi tontonan. Coba Bapak Ibu kalau kita dijadikan tontonan, apa yang harus kita balas, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita wujudkan. Yesus dijadikan sebagai tontonan, tapi tetap mengasihi, tapi tetap melayani. Kebutuhan hidup manusia yang belum percaya dilayani oleh Yesus. Seorang yang sakit itu adalah
bagian hidup dari orang-orang yang belum mengenal siapa itu Yesus. Mereka masih tetap bertahan dengan Tauratnya dan keyahudiannya. Bahwa keselamatan tidak ada di tempat lain, cuma ada di dalam Taurat. Di luar itu tidak ada keselamatan. Padahal orang Kristen bilang keselamatan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan dan hidup. Bukan cuma hidup, tapi hidup kekal. Itu yang dialami. Bapak Ibu yang diberkati, sikap Yesus ini luar biasa. Memang kita tidak bisa 100% seperti Yesus, tapi ajarannya ini harus menjadi bagian hidup kita. Menjadi seorang Kristen bukan mudah. Menjadi seorang Kristen membutuhkan pengorbanan, bahkan juga derita. Bagaimana kita maknai penderitaan di dalam hidup kita? Sakit penyakit yang berkepanjangan, masalah-masalah hidup kita yang tidak bisa kita atasi, masalah-masalah kebangsaan kita yang tidak bisa kita atasi, resesi ekonomi, kemahalan di mana-mana, kenaikan harga barang, belum lagi bencana alam yang terjadi di mana-mana, pemanasan global. Kita tidak mampu untuk bisa mengatasinya tanpa pertolongan Tuhan, amin. Dan Tuhan ini harus kita imani secara sungguh-sungguh, bukan setengah, Bapak Ibu. Nah, Ibu Pendeta Ketoni kan berdoa sungguh-sungguh, tapi apa jawaban Tuhan? Rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia, kata firman, amin. Dan kalaupun berdoa dan tidak ada hasilnya, pada akhirnya Tuhan jawab, dia harus meninggal. Ya, itu jawaban Tuhan. Bersyukurlah atas semua yang Tuhan nyatakan dalam ketumpung kehidupan. Walaupun pahit, keton terimakan. Tapi di balik derita itu, Bapak Ibu, ada sesuatu yang baik. Kalau sakit harus minum obat yang pahit. Kalau tidak minum obat yang pahit pasti tidak akan sembuh. Begitu juga dengan derita. Di dalam derita itu ada sesuatu yang sangat pahit, yang tidak bisa kita terima dengan akal kita, perasaan kita. Tapi di balik derita itu ada maksud Tuhan yang terhebat. Amin. Bapak Ibu, kita semua semakin dikuatkan dan semakin menemukan siapa itu Tuhan. Tuhan tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita, tetapi kita rasakan di dalam liku-liku hidup kita, dalam suka, manis dan pahit kita. Tuhan merenda kita dengan bentuk-bentuk kehidupan yang mungkin kita tidak bisa terima dengan akal kita, hanya kita bisa terima dengan iman kita. Air matamu kutaruh di kirbatmu. Itu janji Tuhan, itu firman Tuhan yang bisa menguatkan sehingga di tengah-tengah derita itu Bapak Ibu bertahan. Bukan karena kekuatan, tapi cuma karena iman. Amin. Yesus mengalami derita tapi tetap mau melayani dengan kasih. Luar biasa Allah kita. Diolok-olok, dijadikan tontonan, dipertanyakan kemahakuasaannya. Tapi tidak pernah membalas. Paling-paling di atas kayu salib, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi memang derita itu sakit, Bapak Ibu. Derita itu tidak ada seorang pun yang ingin mengalami derita. Tapi kenapa ada derita? Derita itu bagian hidup manusia. Supaya dengan derita itu iman orang percaya semakin dikuatkan. Tidak berjalan mulus, tidak ada di zona nyaman. Tidak, Bapak Ibu. Kekristenan kita ini bertumbuh di tengah-tengah derita. Kekristenan kita akan bertahan karena memang ada derita. Dan iman kita itu menjadi jawaban yang paling luar biasa. Karena Allah kita tidak pernah meninggalkan orang yang sungguh-sungguh berharap dan percaya kepadanya. Janjinya hidup. Dan karena itu percayalah sungguh-sungguh kepada Yesus. Berserulah, maka ia akan menjawab. Tetapi kalaupun ia tidak menjawab, jawabannya lain. Itu rancangan Allah, itu otoritas Allah, itu kehendak Allah. Kita maklumi dan kita syukuri bahwa memang kita tidak bisa berbuat apa-apa selain kita harus tetap berserah dan penuh dengan iman kepada Tuhan. Amin. Iman itu akan menyelamatkan kita. Sekalipun nanti kita mati, tapi kita hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaannya. Tuhan siapkan bagi setiap orang yang mengalami derita di hidup ini, Tuhan siapkan. Di balik derita ada mahkota kehidupan. Amin. Tentu kita semua ingin mahkota. Ingin mahkota. Mahkota itu akan kita capai ketika kita punya iman untuk bertahan di tengah-tengah penderitaan. Selalu mengandalkan Yesus.
Yesus menghendaki kita mengalami sebuah transformasi hidup. Tetap berbagi dengan sesama walaupun menderita. Sebab Yesus sudah melakukan semuanya. Kalau ditanya memang sakit. Sakit sebagai manusia ketong saya mau terima itu. Yesus bikin sakit hati beta, tapi mari ketong coba plong. Ya. Ketong minta maaf bukan berarti ketong lemah, tapi justru ketika ketong minta maaf, ketika ketong kasih pengampunan, ketong selalu dikuatkan. Ketong dikategorikan sebagai orang-orang yang kuat karena memahami siapa Yesus, siapa hidup, apa hidup ini, dan sumber hidup ini. Amin. Kita percaya di tengah-tengah pergumulan, derita, dan tanggung jawab hidup di dunia ini, tidak ada kata lain yang harus memberikan kekuatan selain iman. Karena itu Bapak Ibu jangan pernah takut. Tuhan Yesus ada di mana-mana. Tuhan Yesus bukan cuma di gereja, di rumah-rumah yang rewot sekalipun. Allah itu roh adanya, amin. Percayalah kepadanya, sandarlah kepadanya. Dia sementara merenda kita dari waktu ke waktu, memoles kita dengan liku-liku kehidupan yang bermacam-macam bentuknya. Itu Tuhan sementara merenda karena Tuhan menginginkan daripada kita iman yang murni, amin. Emas yang murni itu bagus. Ketong tanya ini berapa karat, ketong mesti tanya berapa karat, kualitas karatnya ketong mesti tahu. Tapi itu diasah-asah terus, sama juga dengan iman orang percaya. Diasah-asah terus oleh Tuhan dengan berbagai kejadian, berbagai peristiwa. Kuat di dalam iman, maka kita akan diperhitungkan Tuhan dalam hidup, amin. Dan kita akan layak membuat banyak hal sekalipun kita kecil, supaya daripadanya Tuhan Allah dimuliakan. Bukan karena kitanya, bukan karena jemaat Ebenezernya, tetapi karena iman kepada Tuhan Yesus yang daripadanya Allah dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam panggilan dan derita kita, dalam perjuangan hidup kita di dunia ini. Tetaplah berbagi, tetaplah mewujudkan kasih, tetaplah melayani sesama sekalipun mungkin sakit. Tapi di balik itu Bapak Ibu sangat luar biasa. Dan itu diperhitungkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap menjadi berkat sekalipun kita mengalami derita dan kesukaran hidup. Bersaksilah terus sebagai orang-orang percaya yang Tuhan selamatkan. Disitulah kita menyatakan kemuliaan kasih dan cinta Tuhan bagi dunia dan manusia. Amin. Silakan Bapak Ibu berdiri dan kita akan mengaku pengakuan iman kita. Bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat kita berkata akan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Kita akan memberikan persembahan-persembahan syukur kita saat ini. Sambil persembahan syukur diberikan, kita menyanyi PKJ 265 pada ayat 1 dan 2. Tuhan telah mengurniakan berkat dalam hidup kita. Semua yang telah kita terima daripadanya patut dibalas.
Ya Tuhan, terimalah tanda syukur kami umat-Mu, dan berkatilah semua usaha dan kerja yang digeluti oleh umat-Mu, agar semua yang dikerjakan dibuat berhasil dan menjadi berkat bagi sesama. Demi Kristus Tuhan kami, ini doa dan syukur kami kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat, mari kita satu dalam doa bersama, doa syafaat. Dan doa ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami, terpuji-pujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Tuhan yang telah menyelamatkan kami, memberikan kepada kami kesempatan dan hidup untuk tetap berkarya. Bapa yang selalu memberikan kepada kami orang-orang yang kami kasihi dan cintai, yang selalu berada bersama dengan kami. Bapa yang selalu memberikan kepada kami kesempatan untuk terus berkarya, bersaksi dan melayani di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kalaupun kami diizinkan untuk mengalami hidup sampai dengan detik ini, bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi semata-mata karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang harus kami balas dengan kesaksian, pelayanan, dan persekutuan. Mulai dari pribadi, keluarga, sampai di jemaat dan masyarakat sekalipun. Sesungguhnya Tuhan lebih mengenal kami, lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Kami berdoa supaya biarlah Tuhan pakai kami ajaib dan luar biasa di dalam peran-peran hidup kami, di dalam jemaat GPM Ebenezer ini, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Allah, di dalam Yesus, kami mengaku bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami selalu membutuhkan kekuatan Tuhan. Karena dengan kekuatan Tuhan kami layak untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan yang kami alami dari waktu ke waktu, yang seringkali tidak mampu kami atasi dengan kekuatan dan kemampuan kami. Selain kami membutuhkan kekuatan dan doa, bahkan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Bapa di sorga, dangke banyak Engkau menyelamatkan jemaat Tuhan Ebenezer dari sektor pertama sampai dengan sektor 13. Diberkatilah mereka semua dengan kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, unit lepas unit, sektor lepas sektor. Tuhan tolong mereka di sepanjang hari-hari gumul, kesaksian dan pelayanan mereka. Taruhlah kepada mereka berkat-berkat-Mu dan berkatilah mereka dengan jenis-jenis pekerjaan yang mereka punyai, apapun bentuknya. Mulai dari ibu rumah tangga sekalipun sampai kepada pengabdi di dalam masyarakat, dalam berbagai peran-peran hidup. Tuhan memberkati itu. Kalaupun kami melakukannya dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas, kami percaya bahwa semuanya itu akan mendatangkan berkat. Karena Tuhan menghendaki kesungguhan dan ketulusan apapun bentuknya. Berikan kepada mereka hikmat, kekuatan, dan kemampuan. Kalau mereka menghadapi masalah-masalah hidup, Tuhan tolong mereka. Sehingga di tengah-tengah panggilan mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup mereka, Tuhan, ada Tuhan, dan mereka meyakini bahwa Tuhan Yesus tidak jauh dari kehidupan mereka. Bapak tolong mereka, begitu juga dengan kehidupan anak-anak kami, mulai dari TK sampai kepada perguruan tinggi. Berkatilah mereka ini adalah masa depan kami, masa depan bangsa ini, masa depan gereja ini. Tuhan memberkati mereka dengan semua pekerjaan yang mereka punya, agar daripadanya mereka layak untuk menampilkan yang terbaik, karena mereka punya pengetahuan tentang hidup itu sendiri.
yaitu Yesus Kristus yang adalah sumber segala kehidupan. Kami percaya bahwa mereka telah menerima ini sejak mereka ada di sekolah minggu, diimbangi dengan pendidikan-pendidikan formal. Tuhan kasih kepada mereka hikmat dan kepandaian, sehingga mereka layak untuk mempertimbangkan yang baik menurut kehendak Tuhan dan bukan menurut dunia ini, ya Bapa. Bapa, di dalam Yesus itu yang kami minta daripada Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang belum mendapat pekerjaan. Bukalah kesempatan kepada mereka Tuhan. Memang di Ambon ini cari pekerjaan agak sulit. Tetapi apapun potensi diri mereka, ketika mereka mengembangkannya secara baik tanpa disadari, mereka telah menghadirkan sebuah pekerjaan dan masa depan bagi kehidupan mereka. Biarlah dengan pengetahuan yang mereka punya, mereka selalu kreatif dalam menata lingkungan hidup, menata hidup mereka sebagai orang-orang yang Tuhan Yesus selamatkan. Asalkan mereka melakukannya dengan mencucurkan keringat dan air mata, maka itu Tuhan akan memberkatinya sebagaimana yang dijanjikan Tuhan di dalam firman kebenaran Tuhan. Ini doa kami, Bapa. Kami berdoa bagi orang tua lanjut usia dari sektor 1 sampai dengan sektor 13. Mereka yang selalu dilayani di rumah-rumah, Tuhan kuatkan mereka, mampukan mereka, yakinkan mereka bahwa dalam keadaan apapun Tuhan tidak jauh. Berikan sukacita dan damai sejahtera sehingga hari-hari hidup mereka tetap berserah dan penuh dengan sukacita. Sekalipun usia mereka termakan oleh umur, tubuh mereka termakan oleh usia mereka, tapi semangat untuk hidup bersama dengan Tuhan tidak ada satupun yang kurang dari mereka. Janda, duda, yatim piatu kami bawa pada Tuhan. Tuhan jamah mereka senantiasa. Begitu juga dengan orang-orang sakit di rumah sakit. Tuhan Yesus kami serahkan pada Tuhan di rumah atau di rumah-rumah sakit. Mereka memerlukan uluran tangan kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati para medis yang melayani dalam peran-peran mereka. Berkati obat-obatan, makanan, minuman, semuanya itu menjadikan mereka kuat secara jasmani. Mungkinkan mereka Tuhan untuk bisa dipulihkan. Dan ketika mereka pulih, mereka tahu Tuhan bersama-sama dengan mereka. Secara khusus kami mendoakan Bapak Freddy Manuputi yang mengalami sakit. Tuhan, apapun penyakitnya, Tuhan berkuasa atas penyakit-penyakit. Segala macam penyakit di bumi ini, di hidup ini, kami minta mujizat Tuhan berlaku. Tuhan Yesus, mari datang dan jamalah anak Tuhan ini dalam derita dan sakitnya. Kami terbatas, tapi dalam iman yang tak terbatas, kami percaya Allah yang penuh dengan kuasa hadir di mana-mana, hadir di kehidupan Bapak Freddy Manuputi. Tuhan tolong anak Tuhan ini ya Bapak, berkati ia dengan semua perawatan yang dilakukannya, seisi keluarga, orang-orang yang ia kasihi dan cintai, yang melayani Tuhan, kuatkan iman mereka menghadapi derita dan sakit dari Bapak Freddy Manuputi ini ya Bapak. Kami tidak punya kemampuan apa-apa, kami serahkan utuh kepada Tuhan yang berotoritas dan yang berkehendak atas hidup manusia. Tuhan Yesus, mari kasihanilah anak Tuhan ini dan tolonglah ia di dalam derita dan sakitnya. Ini harapan dan doa kami Bapa. Bapa dalam Yesus, ini kami juga berdoa bagi semua kami yang beribadah di pagi ini. Semua topangan untuk pelaksanaan ibadah di pagi ini diberkati Tuhan. Majelis bertugas, diaken bertugas, penatua bertugas, kolektan bertugas, pemain organ, penanganan sound system dan multimedia, pro kantor yang menyanyikan lagu-lagu dan memandu kami dalam ibadah ini, diberkati kami semua Tuhan. Kami sangat yakin hari ini menjadi bahagia dan sukacita, menjadi kekuatan baru untuk kami memasuki usbu yang menanti kami. Sekalipun ada banyak hal yang harus kami hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tidak jauh dari kami. Firman-Mu menguatkan kami.
bahwa apapun keadaan kami, Tuhan merenda kami dan memberikan kami ketabahan dan kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah hidup yang kami alami. Mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua yang beruban putih, berikan kepada kami tahan banting dan kekuatan iman, pengharapan yang sungguh kepada Tuhan, sehingga kami tenang dalam menghadapi hidup dan tetap bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang nyata dari waktu lepas waktu. Pada kami yang telah memberikan persembahan syukur, Tuhan Yesus berkenan memberkatinya dan menggandakannya bagi pelayanan Tuhan. Lebih daripada itu, Tuhan menggandakannya kepada keluarga rumah tangga kami, karena kami memberikan dari apa yang ada pada kami dengan tulus hati. Berkenan Bapa memberkati itu semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami dengan doa kami serahkan pemerintah kepada Tuhan yang di dalamnya gereja ada. Sambutlah mereka dan berkatilah mereka Tuhan, menjadi alat yang kecil yang daripadanya boleh bermitra dengan gerejamu, dan kami boleh ada dan tenang dalam menghadapi hari-hari hidup, sambil kami tetap mendoakan pemerintah yang adalah hamba Allah yang Tuhan tetapkan mengayomi kehidupan masyarakat di Indonesia ini, di provinsi, di kelurahan, bahkan sampai di desa-desa, termasuk daerah Ambon sekalipun. Tuhan memberkati kami semua. Ini kami dengan doa dan permohonan. Ampun kami punya salah dan dosa Tuhan. Lalu Bapa terima kami menurut sayang dan cinta-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa sambil kami mengakhirinya dengan doa yang Yesus ajar kepada kami semua. Bapa kami di surga, dikuduskan nama. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita hampir berada di penghujung ibadah. Semuanya diundang untuk berdiri. Tuhan mengutus kita untuk memberitakan kabar baik bahwa Dia telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan di dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Dialah Yesus yang harus kita beritakan. PKJ 281 ayat 1 dan 3 kita nyanyikan. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang, tiap bunga batu, bintang fajar cemerlang. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia menggalak surgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu,
hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia-Mu menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin, amin, Pelayanan selesai, selamat pagi dan shalom bagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga batu di tempat cemerlang, yang kering dan tak bertalang. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu,